يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير. Se prepare. Alhamdulillahi wassalatu wassalam wa ala alihi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan perintis Jamiah Masih sekaligus tuan rumah Kang Gusdur yang ditemani oleh Kang senior, Kang Lukman dan yang lainnya, terutama Kang yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya mengucapkan mudah-mudahan jenengan semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan rumah diberikan pahala yang berlipat ganda atas apa yang kita kita semuanya. Sebelum dimulai ngapunten suaranya rada erak, mungkin sudah yang ke-6, terus acaranya rada agak kayak gini. Langsung mulai cara baterai mulai longgar. Nah, kenapa nih pertemuan malam ini kita melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu terkait apa? Sunnah apa? Kan kemarin sunnah sholat itu ada yang dilakukan sebelum sholat, ada sunnah yang dikerjakan pas lagi sholat. Atau enggak? Jadi pas lagi sholat itu dalamnya ada sunnah-sunnah yang ketika sunnah itu kok ditinggalkan, maka supaya pahalanya tidak banyak berkurang, kita tambah dengan sujud sahwi. Saya paham kan ini? Oke, jadi tidak semua sunnah yang kita tinggalkan itu diganti dengan sujud sahwi, tidak, tapi hanya beberapa sunnah. Kemarin sunnah yang diganti dengan sujud sahwi apa contohnya? Bahkan gerakan apa atau ucapan apa yang ketika kita tinggalkan terus di kunut, satunya tasawuf awal, berarti itu dua. Jadi selain dua itu kalau kita tinggalkan berarti tidak diminta untuk mengganti dengan sujud sahwi. Nah sekarang kita berarti baru, ya. Nah kunut ini masih ingat atau tidak? Kunut yang sunnah abad itu kapan? Satu, sholat subuh. Yang kedua adalah sholat tarawih yang 16 sampai 30. Karena ada witir, ada kunut. Pasti witirnya itu kalau tanggal 16 sampai 30 disunahkan untuk kunut. Kalau tidak kunut, imamnya lupa, maka nanti imamnya disunahkan untuk sujud sahwi. Nah malam ini insya Allah kita akan membahas dengan yang namanya sunnah hayat. Apa? Sunnah hayat. Itu istilah tok. Jadi jangan bingung apa sunnah hayat, nggak usah dipikirin ya, malah tambah mung. Sunnah hayat itu sunnah yang kalau kita tinggalkan tidak membatalkan sholat, juga tidak dituntut untuk sujud sahwi. Berarti ya sunnah biasa tok. Kalau di tubuh kita sunnah hayat itu mirip dengan rambut. Kata deh. Jadi kalau yang rukun itu kan miripnya dengan kepala, dengan jantung, dengan hati, dengan lambung. Itu kalau hilang berarti orangnya meninggal dunia. Kalau sholat
ketinggalan Al-Fatihah, takbiratul ihram, berarti sholatnya batal karena rukun. Dalam tubuh kita ada bagian-bagian yang kalau hilang itu masih bisa hidup, tapi perjalanan hidupnya semakin susah. Contoh orang kepotong tangannya, masih bisa hidup, tapi hidupnya tambah susah. Betul ya? Buat kerja nggak bisa maksimal, buat naik motor nggak bisa. Kalau yang kanan kan angel aja. Nah, oleh karena itu dalam sholat pun ada yang kalau kehilangan hal ini, jadi nanti sholatnya itu pahalanya banyak berkurang. Yaitu apa tadi? Tasyahud awal dengan kunut. Itu kalau di tubuh kita seperti tangan dan kaki. Nah, ini yang terakhir, sunnah hayat itu kalau hilang dari tubuh kita, kalau ibarat di tubuh kita itu kalau hilang, itu orangnya nggak mati, pekerjaan juga tetap lancar. Berarti apa contohnya? Rambut. Karena botak di model kayak apapun tetap bisa jahit lah. Apa nong botak nong jahitnya nggak bisa. Silo misalnya kan orang tetap bisa lancar, betul ya? Nah, termasuk kumis, janggut, alis, ya meskipun wagu tapi aman. Wagu dan alisnya sih, tapi kan tetap cara jahit kan lancar. Tidak ada kaitannya kecuali kalau keringetan paling nanti ya gunanya alis kalau keringetan paling apa namanya ngatas ke sini ke mata. Nah itu tadi terkait apa namanya pengibaratan antara rukun, abad sama hayat. Dan sunnah hayat ini satu kalau ditinggalkan nggak membatalkan, yang kedua tidak perlu ditambah dengan sujud sahwi. Nah kemarin sudah saya bocorkan sedikit. Sunnah hayat itu jumlahnya ada 15. Jadi gerakan sholat kita itu kalau dibagi-bagi yang rukun, abad, terus hayat itu yang rukun kemarin ada 17, betul ya? Yang abad ada 2, yang hayat ini ada 15. Nah apa itu sunnah yang kalau ditinggalkan itu bebas, nggak perlu diganti apapun? Yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. 1. Jadi pas jenengan sholat Allahu Akbar pertama kali kan ngangkat tangan. Nah misalnya jenengan bisa ngerti ilmu nih, tapi kepengen apa praktek lah sekali-kali orang pe takbir, orang pe mengangkat tangan Allahu Akbar tangannya gitu bisa. Dan tidak membuat pahalanya berkurang banyak, ya berkurang tapi sedikit tak. Mungkin kalau pakai angka ya mungkin 99 lah, hilang 1. Tapi kan eman-eman paling angkat tangan bisa paham ya? Nah jadi tadi yang wajib, yang rukun, yang tidak boleh ditinggal itu ucapan Allahu Akbarnya, bukan mengangkat tangannya. Bedakan antara takbir dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan ya ini, takbir ya ucapan. Takbir itu kan artinya Allahu Akbar. Nah rukun itu yang wajib apa tadi? Takbirnya apa mengangkat tangannya? Nah takbir itu biasanya dibarengi dengan mengangkat tangan. Nah mengangkat tangannya ini yang tidak wajib, namanya sunnah hayat. Diulang langsung ucapannya sunnah hayat. Nanti lama-lama jenengan akan kenal. Seperti misalnya kayak Mas Teguh itu masih pertama dulu nggak kenal, tanya lagi namanya. Tapi semakin disebut, semakin ketemu, semakin ingat, betul ya? Begitupun belajar, kalau jenengan sering sunnah hayat dijawab terus meskipun pertanyaan berulang-ulang, itu tujuannya supaya mudah diingat. Kata ya? Yang pertama apa tadi? Sunnah hayat yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, mengangkat tangan ketika rukuk. Mengangkat tangan ketika rukuk. Kalau rukuk itu apa rukuk? Rukuk itu apa? Nah, rukuk lagi jarang jaga. Rukuk kuwi sing ngadeg terus baca surat terus orangnya seperti ini, yang siku. Nah, ini namanya rukuk. Nah, itu kalau rukuk kan ngangkat tangan misalnya. Asli minal jinnati wan nas kan Allahu Akbar, betul ya? Nah, itu kalau nggak ngangkat tangan itu sah, tetap sah dan tidak butuh sujud sahwi. Misalnya gini, jangan gini. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin walad dhalin minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Gitu, salat sungkanan sih. Angkat tangan jeranduk. Banget itu ya, ngangkat anduk. Paham ya? Jadi itu tadi mengangkat tangan baik pas lagi takbiratul ihram maupun ketika takbiratul mau apa namanya. Jadi takbir dalam sholat itu ini mungkin jenengan baru dengar ini.
mungkin yang ngaji lama-lama juga lupa namanya. Takbir dalam sholat itu ada dua. Apa? Takbir dalam sholat ada dua. Satu namanya takbiratul ihram, yang kedua namanya takbiratul intikal. Apa? Intikal itu dari kata-kata pindah gerakan. Yang tadinya berdiri jadi rukuk itu kan pindah gerakannya, gantilah. Nah itu namanya takbir intikal. Nanti ketika sujud juga mengucapkan Allah Akbar. Nah itu semuanya namanya takbir intikal. Tapi yang namanya takbiratul ihram itu yang pertama toh. Nah, baru dengar atau sudah pernah dengar? Baru dengar. Tapi yang dulu dengar mungkin baru dengar. Jadi takbir dalam sholat ada dua. Satu apa? Yang kedua. Nah itu semua mengangkat tangan ketika takbir hukumnya sunnah hayat. Yang pertama tadi apa sunnah hayat? Mengangkat tangan ketika takbir ihram. Yang kedua mengangkat tangan ketika takbir mau rukuk. Jadi seperti tadi prakteknya, kalau jenengan nggak diangkat tangannya langsung rukuk, sah apa tidak? Butuh sujud sahwi apa tidak? Nah, alhamdulillah lancar. Kemudian termasuk ketika bangkit dari rukuk. Kalau rukuk jenengan langsung sujud apa bangkit dulu? Nah itu namanya iktidal. Nah itu ketika mau iktidal kan juga sami Allahu liman hamidah, ngangkat apa? Angkat tangan. Nah itu sami Allahu liman hamidah, jenengan tidak mau angkat tangan lagi. Berarti kayak gini sholatnya. Allahu Akbar, Al-Fatihah, surat-suratan, terus Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu sah semua. Karena yang rukun itu cuma rukuknya sama iktidalnya. Adapun mengangkat tangannya, ucapannya itu tidak wajib, juga bukan abad, tapi hai. Jadi sudah 3 ya. Coba diulangi lagi biar hafal. Yang sunnah hayat yang pertama, yang kedua, yang ketiga mengangkat tangan ketika bangkit dari rukuk. Mengangkat tangan ketika bangkit dari rukuk. Nah ketika sudah bangkit namanya iktidal. Bisa dipahami ya? Nah itu yang nomor 3 itu ketika ucapan sami Allahu liman hamidah. Jenengan orang pondok tapi ilmunya kok yang pondok asli ngumpuli. Ya kan pondok kadang ngapsai tapi barlen. Nah makanya ini kita meskipun ngajinya pelan-pelan, ngajinya ringan, tapi kalau ini dikuasai, ini sudah setingkat ya. Kalau di desa sudah cukup untuk jadi imam sholat. Nah ya, sudah sangat cukup. Apalagi jenengan dari awal sampai akhir ditulis terus dipelajari terus paham masih ingat penjelasannya, sudah sangat bagus sekali, sudah sangat bagus. Kemudian yang keempat, yang sunnah hayat adalah menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Kira-kira apa posisi apa ini? Tangan kanan di atas tangan kiri. Nah cerdas semua berarti, ranking 1 semua. Mas Eko ranking 1, nah, Mas Eko ranking setengah. Jadi benar, tangan kanan di atas tangan kiri itu maksudnya ketika sedang membaca Al-Fatihah dan surat-suratan. Nah ini hukumnya sunnah hayat. Kalau jenengan punya penggaya apa ya? Itu sah. Nah karena ini naroknya ini itu sunnah hayat. Ya berkurang sedikit gini. Boleh. Boleh, bener boleh. Malas. Malas-malasnya itu karena di gotong anggota apa sih enggak kain. Nah itu sah. Sah dan tidak butuh sujud sahwi. Cuman ya pahalanya kurang. Cara-carane lengkap sergep koyo iki nilai 1 sama dhewe koyo iki sukan yo sampul wae. Ngece sih. Nah, itu tadi menaruh tangan yang kanan di atas yang kiri, ini sunnah hayat. Dan menaruhnya itu ketika jenengan seperti ini, naruh tangannya di mana? Di atas dada. Nah, ada riwayat Nabi menaruh tangan di dada. Ada yang seperti ini soalnya. Ya, betul. Ada yang seperti ini. Sah. Kalau di dalam madhab Hambali boleh seperti ini. Nah, isor putih. Ada yang miring. Nah, ada yang miring. Itu tujuannya ada masing-masing. Apa itu? Ada. Kalau yang miring seperti ini tujuannya katanya jantung itu ada di sebelah kiri, dicekali supaya jantungnya tenang.
biar khusyuk katanya. Tapi kan repot ini. Tapi orang dewe ya. Orang seperti kita. Nah, yang paling afdol menurut para ulama Imam Madzhab Syafi'i itu di atas pusar, di bawah dada. Berarti seperti ini. Nah, ini yang paling pas. Berarti cara tangannya jenengan yang pas lagi ya. Pas kepenak sih orang pengisaran kayak gini. Ini 90 derajat dong. Tuh derajat ukuran. Apa kan ini ukurannya ya? Di atas pusat, di bawah. Oh itunya, iya betul dipasang kayak. Saya kok cerdas panjang nih. Barang manfaat nong tambah. Apa yang mulai itu tanya? Kalau hujan apa non hujan malah tambah beres. Kalau tambah mandek. Jadi sudah berapa tadi? 4 ya. Jadi 1 diulang lagi sebelum kita. Jadi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, menaruh tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Ya, sekarang yang nomor 5. Buat tawajuh. Tawajuh itu ya ini wajah tuh wajah dari fatwa atau kabiro. Nah, itu namanya doa, namanya tawajuh. Bisa doa iftitah juga bisa. Tapi kalau orang kita di kampung kita namanya doa kabiro. Allahu Akbar terus kabiro walhamdulillah. Itu doa itu sunnah niat. Doa iftitah itu kalau nggak dibaca, sholatnya tetap sah, tidak perlu diganti sujud. Berarti jenengan sholatnya kan berarti misalnya kayak bener-bener mau mengerjakan yang wajibnya tok nih. Saya praktek sampai itidal ya. Saya praktek itidal yang hanya wajib tok. Ya tentu wajib ya, niat ya, tidak bisa ditinggalkan. Terus gini, Allahu Akbar, Bismillah, tidak baca iftitah, tidak baca a'udzubillah, langsung Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin, tidak usah baca amin karena amin juga sunnah hayat. Surat-surat juga sunnah hayat. Jadi waladhdallin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu enggak baca apa-apa seperti itu, Pak. Cepat ya? Cepat, sangat cepat. 1 menit itu bisa 1 rakaat. Kenapa tadi? Bacaan iftitahnya sunnah, angkat tangannya sunnah, baca surat-suratnya sunnah, ucapan aminnya sunnah, subhana rabbiyal azimi juga sunnah, sama Allah ucapannya pun sunnah. Allahu Akbar ucapan ketika tadi saya gini tok nih, tadi malah kelebihan seperti ini. Allahu Akbar itu kan takbiratul ihram wajib apa tidak? Takbiratul ihram wajib apa bukan? Wajib. Berarti begini, Allahu Akbar, terus Al-Fatihah wajib apa enggak? Wajib. Nah setelah Al-Fatihah selesai gini, saya diam. Ini memang wajibnya seperti ini. Nah tanpa membaca apapun itu sholatnya sah. Karena kemarin kita dulu ngaji pas rukun itu kan memang yang rukun kan rukuknya sama iktidalnya, bukan bacaannya, betul ya? Nah itu nanti kita akan ketahuan bacaan subhana itu masuknya apa? Rukun, wajib atau sunnah, kita lihat. Nah, tadi yang bacaan sunnah yang nomor 5 apa tadi? Doa iftitah. Setelah iftitah membaca a'udzubillah, betul ya? Sebelum baca Al-Fatihah kan sunnahnya a'udzubillah. Itu a'udzubillahnya juga sunnah hayat. Jadi kalau jenengan Allahu Akbar berarti iftitah tidak, a'udzubillah tidak, berarti langsung bismillah. Sakit dong ya? Jadi a'udzubillah itu sunnah hayat. Boleh ditinggalkan. Nah kemudian yang nomor berapa? 6, 7 dah. 7. Nah yang nomor 7 membaca dengan keras saat sholat yang keras. Contohnya apa? Sholat yang keras. Subuh, Jumatan, Maghrib yang 2 rakaat pertama, Isya yang 2 rakaat pertama. Nah itu bacaan keras itu hukumnya sunnah hayat. Makanya orang-orang kalau sholatnya sendiri di rumah
sholat maghrib kok di rumah jenengan bacanya biasanya keras seperti di musola atau pelan kayak sholat subuh kayak sholat duhur pelan dan itu tidak membatalkan sholat. Paham ya? Tapi misalnya jenengan sudah ahli fikih, sudah ngaji seperti ini, meskipun sholat di rumah, sholat isya, sholat subuh, sholat maghrib misalnya pas sholat di rumah sendirian, meskipun tidak berjamaah, maka jenengan kalau bisa ya yang rakaat 1 dan 2 tetap keras. Ya tapi tidak keras seperti musola ya, biasa seperti Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Seperti itu suaranya. Enggak terlalu keras, enggak terlalu pelan. Paham ya? Tapi kalau misalnya dengan apa yang macamnya seperti bacaan Subhanarabbil a'la seperti itu, bacaan yang pas jenengan itu kan bacanya keluar suaranya dikit ya. Nah, kalau bacaan seperti itu semua juga tetap sah karena mengeraskan suara pada waktunya itu hukumnya sunnah hayat. Saya doang betul. Alhamdulillah. Yang nomor 8, memelankan suara pada waktunya itu juga sunnah hayat. Berarti apa? Sholat duhur jenengan mau bacanya seperti sholat maghrib itu tetap sah. Kalau ada yang mencela sampai parah, berarti yang mencela ini tidak paham fikih. Itu dibalik nggak apa-apa. Iya, karena itu tadi suara keras ya sunnah hayat, memelankan suara pada tempatnya juga sunnah hayat. Makanya kalau sholat duhur kok suaranya agak keras, itu tidak batal sholatnya. Tidak butuh diganti sujud sahwi, tapi paling waktu tok. Orang umum. Kalau kita terapkan di masyarakat, itu bisa menjadi fitnah. Dia ngajinya nanti dia ngajari sesat ya, ajar sesat. Ngaji tambah benar, paham ya? Nah, itu kalau yang menyesatkan hanya gara-gara sunnah hayat, maka yang menyesatkannya adalah orang yang tersesat. Karena indikasi tersesat itu ada kriterianya. Sesat itu misalnya menganggap organisasinya yang masuk surga selain organisasinya tidak masuk surga, ini termasuk sesat. Yang lain pakainya Al-Quran hadis, dia pakainya Injil. Kadoan ra. Nah, iya. Sing liyane macane surat Al-Fatihah ki macane malah surat tanah. Sesate adoan kuwi. Paham ya? Tapi kalau sunnah hayat ini tidak boleh disesatkan. Kalau masalahnya itu cuma sunnah kecil, itu tidak boleh saling menyesatkan. Paham ya? Ibarat orang keliru itu ya ada tingkatannya, ada yang keliru ringan, ada yang keliru sedang, ada yang keliru berat. Paham ya? Ya cara jahit wong iki ngarang kok iki aku keliru berat ra. Marane nenek bos ya. Tapi anggar keliru paling kecuas titik terus dibeneri ya wajar, kesalahan kecil. Paham ya? Nah, kesalahan itu ada yang berat. Tapi kalau kesalahan kecil tidak boleh saling menyesat. Makanya tadi kalau ada orang sunnah hayatnya keliru kok disesatkan, berarti justru yang menyesatkan itulah yang sesat. Saya buat lagi. Alhamdulillah. Coba diulang lagi supaya nggak lupa. Yang pertama, sunnah hayat itu membatalkan sholat atau tidak? Sunnah hayat kalau ditinggalkan butuh diganti sujud sahwi atau tidak? Tidak. Nah sekarang perbuatan apa saja dalam sholat kita yang hukumnya sunnah hayat? Yang pertama, nah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, doa, yang keenam, bila atau ta'awud bahasa Arab. Yang ketujuh, mengeraskan suara pada waktunya. Berarti kalau pada waktunya keras dibaca pelan, bermasalah atau tidak sholatnya? Aman, betul. Termasuk nanti apa? Memelankan suara pada waktunya. Itu juga hukumnya sunnah hayat. Ini kalau jenengan hafal, tidak perlu buka kitab kok hafal, itu sudah sangat bagus sekali. Ya. Coba jenengan bisa sharing-sharing, bisa ngobrol sama lulusan pesantren yang sudah lama di kampung, terus ngobrol seperti ini. Kadang-kadang sudah lupa. Nah, urutan seperti yang jenengan hafal tadi itu kadang-kadang mereka nggak hafal, karena ilmu itu bukan yang pernah dipelajari, bukan. Yang namanya ilmu itu adalah ada di otak kita, ada di dalam hati kita. Percuma ngaji banyak sekali tapi lupa semua. Masih mending ngajinya sedikit tapi hafal semua. Ngerti ya? Ibaratnya kowe bisa numpak mobil ora bisa tapi 10 tahun yang lalu. Dengan orang bisa numpak motor tapi saya bisa.
lebih bermanfaat yang mana? Nah, betul, lebih bermanfaat bisa nengok motor tapi saya bisa langsung bisa jalan daripada saya bisa nyopir mobil tapi 10 tahun yang lalu sekarang saya nggak bisa apa-apa. Ya, secara kemanfaatan manfaat yang kecil tapi jalan. Nah, begitupun ilmu-ilmu seperti ini meskipun ini kecil, justru ilmu besar apapun itu ya intinya bahas ini. Bahas ini, misalnya jangan kitab fikih yang tebalnya segini dengan kitab fikih yang kita kasih yang tebalnya segini, tebal segini, itu sama isinya. Cuma bedanya kalau yang besar-besar itu bedanya itu membahas tentang dalilnya apa, mazhab lain naruhnya di mana. Tapi intinya itu, paham ya? Kayak apa ya? Kayak matematika itu ibaratnya paling ya kalau kelas 1 SD 1 tambah 1 2 tambah-tambahan. Nanti kalau sudah SMA mungkin 0, pakainya bukan 1 bilangan bulat lagi. Pakai koma-komahan. Tapi intinya kalau jenengan sudah paham gunanya tambah kan aman. Ya, sama dengan ini. Yang penting jenengan paham itu hukumnya sunnah hayat, gerakannya di mana, waktunya kapan itu dilakukan, itu namanya sudah paham. Atau ya? Nah, saya tidak memberatkan jenengan harus pegang kitab karena apa? Karena kalau pakai kitab pun jangan ya kayak tulisan gorek tahu ya kayak tulisan Cina sih. Angel, lamun udah macam tapi artinya rautan. Maka ya bertahap. Langsung ngaji kitab pun angel. Yang penting terjemahan yang tadi saya sampaikan itu isinya sama ditulis mawon. Yang nomor 9 sekarang. Buat takminu dan membaca amin. Membaca amin itu hukumnya sunnah, abad atau hayat? Nah, hayat. Karena abad itu cuma 2, kunut dan tasyahud. Jadi kalau jenengan baca amin kok ditinggalkan itu tidak masalah. Waladolin langsung ruku, tidak mengucapkan Allah Akbar nggak masalah. Karena Allah Akbar juga tadi sunnah. Nah, ini yang terakhir yang mungkin bikin beberapa kalangan itu kaget. Ternyata baca surat setelah surat Al-Fatihah itu juga sunnah hayat. Jadi jenengan sholat itu wajibnya cuma Al-Fatihah tok ketika berdiri. Enggak wajib iftitah ya enggak wajib. A'udzubillah enggak wajib. Amin tidak wajib. Terus baca bismillah setelah amin kan ada bismillah lagi. Itu juga enggak wajib. Baca surat setelahnya juga enggak wajib. Berarti bacanya Al-Fatihah tok sebenarnya sholat. Gampang atau tidak? Gampang. Cuma kadang-kadang kenapa ya? Karena tadi godaan setan. Sholat itu godaan setan. Makanya sering-sering wudhu. Orang yang sering wudhu yang mendekati adalah malaikat. Kalau malaikat sudah dekat dengan kita, maka setan-setan akan menjauh. Nah, itu tadi 10 sunnah ya. Berarti sisa berapa? Sisa 15. Nah, insya Allah ini kita lanjutkan pekan depan ya. Nah, ini 10 karena pertama besok kita 5, tapi insya Allah yang 10 ini tidak lupa. Atau ya? Coba sebelum penutupan kita simpulkan sunnah hayat itu kalau dikerjakan dapat apa? Dapat pahala. Tapi kalau ditinggalkan tidak masalah, maksudnya tidak masalah itu tidak dosa ya. Yang kedua, batal atau tidak sholatnya? Yang ketiga, disuruh ganti sujud sampai atau tidak? Nah, berarti bebas milih ya. Cuman meskipun itu sunnahnya bukan saya mengajari untuk ditinggalkan, saya hanya mengajarkan itu hukumnya sunnah. Tetap anjuran itu sunnah. Namanya sunnah itu sunnahnya dikerjakan, anjurannya dikerjakan. Cuma kalau pas ditinggalkan itu tidak membahayakan sholat. Tapi kadang-kadang karena orang itu nggak paham, ngertinya ngajari tidak mengerjakan itu bukan mengajarkan tidak mengerjakan, bukan. Tapi sedang memberitahu ini hukumnya. Tapi kalau sikap kita ya tetap dikerjakan semampunya. Atau enggak? Cuma nanti gunanya apa mengetahui hayat sama apa? Nanti kalau misalnya sedang sholat tarawih, imamnya cuma baca Yasin, sah atau tidak? Sah, wong nggak baca apa-apa saja sah, apalagi baca Yasin. Nanti maksudnya itu. Jadi tadi satu yang pertama yang kita kerjakan dihukumi sunnah hayat, yang pertama
mengangkat tangan ketika masih ingat semua apa tidak? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, keenam, yang ketujuh, membaca keras pada tempatnya. Yang kedelapan, mengucapkan amin. Betul. Yang ke-10, Membaca surah setelah Al-Fatihah. alhamdulillah. Jadi itu eman-eman kalau jenengan tidak diingat-ingat eman. Karena apa? Kita kembali lagi untuk membahas ini. Kalau ini sudah lewat, misalnya bab-bab lain itu akan lewat terus. Ilmu semakin berjalan terus. Kayak misalnya sunnah wudhu itu kan nggak dimurojaah eman-eman. Oke? Ya mungkin dulu mungkin ada beberapa teman kita di pesantren Padang itu ada yang sampai nulis di catatan kecil, misalnya jahit sambil itu catatan kecilnya itu ditempel lah di meja jahit. Jadi nanti kalau pas lagi jenuh, lagi kesel, lagi capek ya, itu tulisnya dilihat sunnah wudhu ada berapa sambil dibaca. Itu jenengan itu dilakukan sehari saja, maksudnya sehari itu satu bab saja, itu sangat bagus sekali karena kita seminggu baru ketemu. Jadi nanti selama 6 hari itu sambil murojaah yang tulisan-tulisan yang lalu. Paham ya? Nah itu kalau hafal ya luar biasa. Mudah-mudahan jangan diberikan keistiqomahan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu. Tidak ada yang terlambat. Ada ulama yang belajarnya baru 6 tahun, tapi ulama yang bisa namanya sampai hari ini ada namanya Ibnu Hazm. Ada lagi ulama yang belajarnya itu usia 60 tahun baru belajar, kemudian setelah dia belajar akhirnya jadi ngalim, ternyata Allah panjangkan usianya 120 tahun. Berarti sama dengan dia bayi. Pas dia 6 tahun itu seperti kita bayi. Nah makanya jangan putus asa, jangan-jangan jadi kita nggak tahu, jangan-jangan usianya 100 tahun, jangan-jangan usianya 110 tahun, banyak. Simbah saya itu 90 tahun, 97 ini. Bapaknya bapak saya, ibunya bapak saya itu 90-an tahun. Nah jangan-jangan jenengan usianya panjang kan nggak tahu. Kalau belajar terus ternyata nanti jadi orang alim di modern nggak ada yang tahu. Karena kita yang penting optimis, minimal alim untuk diri kita sendiri, ibadah kita semakin baik. Seperti yang harus saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Kang Bisu selaku pembina, selaku perintis, juga tuan rumah sekaligus atas koordinasinya hingga kita bisa berkumpul dengan nyaman di sini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Allah SWT. Insyaallah kita bertemu di pekan depan dengan konten yang lebih baik lagi. Maturun bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum habis ya.